pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Ya, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia. Suatu hal yang menjadi pengetahuan selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Oleh karena itu, pengetahuan menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek yang merupakan sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang ingin diketahuinya. Maka dapat dipahami bahwasanya pengetahuan adalah informasi yang diperoleh manusia dengan berhubungan pada subjek ataupun objek dan dapat pula diterima tanpa memiliki sebuah kebenaran. Sehingga pengetahuan memiliki dasar yang menjadi fondasi dalam pembangunannya, yang meliputi beberapa aspek dasar, diantaranya yang pertama yaitu penalaran, yang kedua logika, dan yang ketiga yaitu sumber pengetahuan. Berbicara mengenai kriteria kebenaran, maka harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dan hakikat kebenaran itu sendiri. Dalam lingkup filsafat barat disebutkan bahwa tren kebenaran dalam bahasa Yunani disebut sebagai alteria yang bermakna sesuatu yang luput dari penelitian, tidak jelas dan tidak tampak. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ditemukan, yang dipahami jelas dan terlihat. Dalam bahasa Inggris, kebenaran juga disebut sebagai akal kriteria dalam ukuran yang lebih besar penilaian dan penetapan sesuatu. Dalam ikatannya, Suherjo Soekarto merumuskan pengetahuan ilmiah sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan penggunaan kekuatan pemikiran, di mana pengetahuan tersebut selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis. Kriteria kebenaran adalah cara kita menilai apakah sesuatu itu benar atau tidak. Ini seperti alat ukur untuk kebenaran. Beberapa kriteria kebenaran yang sering digunakan adalah korespondensi. Teori ini mengatakan bahwa sesuatu yaitu benar jika sesuai dengan kenyataan. Misalnya, pernyataan hujan turun benar jika memang benar-benar hujan turun. Koherensi, menurut teori ini, sesuatu dianggap benar jika konsisten dengan hal-hal yang kita anggap benar. Contohnya dalam matematika, sebuah teori dianggap benar jika tidak bertentangan dengan teori-teori yang telah dibuktikan. 3. Pragmatis. Kriteria ini menilai kebenaran berdasarkan kegunaan. Jika sesuatu berguna dan berhasil dalam praktik, maka dianggap benar. Konsensus. Pendekatan ini mengatakan bahwa kebenaran ditentukan oleh kesepakatan bersama dalam suatu kelompok. Misalnya, dalam ilmu pengetahuan, sebuah teori dianggap benar jika banyak ilmuwan setuju. Evidensial. Kriteria ini menggunakan bukti untuk menentukan kebenaran. Semakin banyak bukti mendukung, semakin kuat kebenarannya. Di sini saya pribadi ingin menjelaskan tentang melanjutkan tentang pembahasan pengetahuan, superpengetahuan, yang mana sudah dijelaskan oleh saudari dulu tadi bahwa apa itu pengetahuan. Nah, di sini bagaimana sih perkembangannya? Perkembangan pengetahuan itu tidak statis, dalam artian terus berkembang. Nah, yang mana pengetahuan itu sebagai entitas dinamis. Pengetahuan itu berkembang dengan beberapa cara. Ini diantaranya itu dengan adanya akumulasi. Akumulasi apa sih? Akumulasi adalah proses yang dinamis dan kompleks. Ia tidak hanya melibatkan pemahaman informasi baru, tetapi juga melibatkan pengujian atau peneliti, validasi, revisi, dan integrasi pengetahuan baru dengan pemahaman yang sudah ada. Yang kedua yaitu dengan adanya revisi. Revisi itu proses di mana pemahaman kita yang dulu itu diulah kembali dengan adanya pemahaman yang baru gitu. Yang ketiga yaitu paradigma shift, adalah perubahan besar dalam cara kita memahami atau melihat sesuatu yang menunjuk pada perubahan mendasar dalam pemikiran atau pendekatan. Yang kelima yaitu interdisipliner, merupakan pendekatan pengembangan ketika berbagai bidang ilmu disatukan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa fenomena atau masalah tertentu terlalu rumit untuk dijelaskan secara memadai. Hanya satu
perspektif atau disiplin ilmu. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner mencoba menggabungkan beberapa metode atau konsep dan teori dari beberapa bidang studi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kelima itu kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk kita untuk mengamati dan mengukur hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, sehingga memperluasnya pengetahuan kita. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.